Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Supriyati dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini saya berada di semester 1 dan pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis model komunikasi De Vito kepada komunikasi marketing credit agreement sebagai tugas UTS dari mata kuliah teori dan praktik komunikasi dengan dosen pembimbing Bapak Wahyu Utama, Sarjana Sosial MSI, PhD. Presentasi ini membahas bagaimana proses komunikasi antara pihak bank dan nasabah berlangsung secara transaksional, mulai dari penyampaian informasi kredit, interaksi petugas dengan nasabah, hingga pengaruh komunikasi tersebut terhadap pemahaman dan kesejahteraan nasabah. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pemasaran produk credit agreement, yaitu sebagai berikut. Pada bagian latar belakang ini dapat dijelaskan bahwa komunikasi marketing memiliki peran penting dalam produk keuangan mikro, khususnya credit agreement. Komunikasi yang efektif dibutuhkan agar informasi mengenai produk, manfaat, serta mekanisme kredit dapat dipahami dengan baik oleh nasabah. Selain itu, literasi keuangan nasabah juga menjadi faktor penting karena memulai bagaimana pesan marketing diterima dan dipahami. Semakin baik pemahaman keuangan nasabah, maka semakin tepat pula keputusan finansial yang diambil. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui pemanfaatan kredit agreement. Tingkat relasi keuangan yang baik memungkinkan nasabah membuat keputusan finansial yang tepat sehingga berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Model komunikasi transaksional De Vito. Model komunikasi transaksional De Vito yaitu komunikasi yang berlangsung secara dua arah dan simultan. Dalam konteks kredit agreement, pihak bank dan nasabah tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan, tetapi juga sebagai penerima pesan secara bersamaan. Jadi komunikasi simultan dalam model De Vito bukan proses linear, melainkan proses transaksional, di mana semua pihak, agreement bank dan nasabah secara bersamaan berperan sebagai pengirim dan penerima pesan. Selain itu terjadi pertukaran makna bersama di mana informasi mengenai kredit dan edukasi keuangan tidak hanya disampaikan oleh pihak bank tetapi juga direspon oleh nasabah melalui pertanyaan, tanggapan, serta perilaku keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah. Interpretasi secara aktif oleh nasabah dan juga memberikan feedback berupa respon, pertanyaan, dan perilaku keuangan mereka. Ini merupakan pertukaran makna bersama. Elemen kunci model De Vito. Short receiver atau sumber penerima. Bank agreement dan nasabah sama-sama berperan sebagai komunikator. Bank menyampaikan informasi mengenai produk kredit, sementara nasabah memberikan feedback terkait kebutuhan dan kondisi keuangan mereka. Kemudian pada proses encoding-decoding, pihak bank menyusun pesan marketing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah itu, nasabah menginterpretasikan pesan tersebut sesuai tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Proses ini sangat mempengaruhi pemahaman nasabah terhadap manfaat maupun risiko kredit. Bank menyampaikan informasi produk kredit sekaligus menerima feedback kebutuhan nasabah. Nasabah menerima pesan marketing sambil mengkomunikasikan kondisi finansialnya. Proses komunikasi transaksional. Pesan marketing kredit disampaikan oleh pihak bank kepada nasabah, kemudian diterima secara simultan, bertukar peran dalam proses encoding dan decoding. Step 2, feedback dan noise terjadi dalam interaksi nasabah, memberikan respon langsung, sementara hambatan seperti literasi keuangan rendah dapat menjadi noise, mempengaruhi pemahaman pesan. Step 3, pemahaman bersama tercapai dan nasabah mengambil keputusan.
Proses transaksional menghasilkan shared meaning yang mempengaruhi kesejahteraan nasabah melalui keputusan finansial yang tepat. Selain itu, komunikasi transaksional juga berlangsung setelah pencairan kredit. Petugas tetap melakukan pendampingan, monitoring pembayaran, serta memberikan motivasi agar usaha nasabah berkembang. Dengan demikian, komunikasi tidak terhenti pada proses penjualan kredit, tetapi berlanjut menjadi hubungan yang jangka panjang. Marketing kredit union menekankan interaksi dua arah, hubungan yang berkelanjutan, serta adanya timbal balik antara bank dan nasabah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan usaha nasabah. Aplikasi model DeVito. Model DeVito juga menekankan pentingnya umpan balik atau feedback dalam kredit Grameen. Feedback terlihat dari respon nasabah terhadap pelayanan bank, kedisiplinan pembayaran, hingga hubungan kepercayaan yang terjalin antara petugas dan kelompok nasabah. Komunikasi marketing sebagai dialog dua arah dalam konteks kredit Grameen, komunikasi ini adalah penyampaian informasi satu arah, melainkan transaksi di mana bank dan nasabah secara simultan berperan sebagai pengirim dan penerima pesan. Literasi keuangan sebagai filter decoding. Tingkat literasi keuangan nasabah berfungsi sebagai moderator dalam proses decoding pesan marketing. Nasabah dengan literasi tinggi mampu menginterpretasi informasi kredit secara lebih akurat dan kritis. Mengaruh. Selain itu, interaksi yang intens melalui pertemuan kelompok dan pendampingan rutin mampu membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat pengajuan kredit dan loyalitas nasabah. Pengaruh komunikasi marketing terhadap kesejahteraan nasabah. Model DeVito menunjukkan komunikasi transaksional dua arah antara Grameen Bank dan nasabah, menciptakan pemahaman bersama tentang produk kredit secara langsung meningkatkan kesejahteraan finansial nasabah. Model DeVito ini juga menekankan adanya feedback dalam prakteknya. Respon nasabah seperti pertanyaan, keluhan, maupun tingkat kedisiplinan pembayaran menjadi bentuk umpan balik yang membantu bank memperbaiki strategi komunikasi marketing. Sehingga nasabah dengan literasi tinggi lebih mampu memproses pesan marketing secara efektif, menghasilkan keputusan finansial yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih optimal. Implikasi transaksional. Berikut adalah kredit kelompok mingguan yang merupakan implementasi kredit Grameen. Ini adalah produk kredit Grameen yang ada di Indonesia. Demikian model DeVito yang memberikan perspektif holistik dalam memahami dinamika komunikasi marketing kredit union. Melalui pendekatan transaksional, kita dapat melihat bagaimana interaksi simultan antara petugas kredit dan nasabah membentuk pemahaman bersama, mendukung literasi keuangan dan kesejahteraan nasabah secara berkelanjutan. Demikian penjelasan saya mengenai model DeVito terhadap komunikasi marketing kredit union. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Theory of Planet Behavior dan Elaboration Likelihood Model. Strategi komunikasi Tokopedia X BTS dan Blackpink. Analisis Theory of Planet Behavior atau TPB dan Elaboration Likelihood Model atau ELM dalam strategi komunikasi Tokopedia melalui kolaborasi BTS dan Blackpink adalah yang dilakukan melalui kolaborasi ini merupakan bentuk integrated marketing communication modern yang memanfaatkan kekuatan celebrity endorsement, emotional branding, dan digital engagement. Dalam perspektif ilmu komunikasi dan perilaku konsumen, strategi ini dapat dianalisis menggunakan TPB dan ELM. Kedua
Teori tersebut menjelaskan bagaimana komunikasi pemasaran mempengaruhi sikap, niat, dan keputusan konsumen dalam menggunakan platform digital. Latar belakangnya adalah sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia menjalin kolaborasi strategis dengan BTS dan Blackpink sebagai brand ambassador adalah bertujuan memperkuat positioning Tokopedia di pasar e-commerce. Indonesia mulai pengaruh global kedua grup K-pop tersebut yang memiliki jutaan penggemar loyal di Indonesia. Theory of Planet Behavior atau TPB menjelaskan bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh niat perilaku atau behavioral intention, sedangkan niat tersebut dibentuk oleh 3 faktor utama, yaitu attitude, attitude toward behavior, subjective normal, perceived behavior control, dan juga behavior intent. Secara sederhana, niat menggunakan suatu layanan akan semakin kuat apabila seorang memiliki sikap positif, lingkungan sosial mendukung, dan merasa mampu melakukannya. TPB pada strategi Tokopedia dan BTS Blackpink, attitude. Tokopedia membangun sikap positif konsumen melalui citra, modern, trendy, dan global, dan dekat dengan budaya populer Korea atau K-wave. Kehadiran BTS dan Blackpink menciptakan sosial emosional bahwa menggunakan Tokopedia adalah keren, mengikuti tren, dan bagian dari gaya hidup digital generasi muda. Contohnya, penggemar BTS ARMY atau Blackpink merasa lebih tertarik menggunakan Tokopedia karena platform tersebut diasosiasikan dengan idol favorit mereka. Akibatnya, persepsi terhadap brand menjadi lebih positif, minat belanja menjadi meningkat, dan loyalitas pengguna bertambah. Penerapan TBP, yaitu satu, sikap positif fans terhadap idola BTS dan Blackpink, kemudahan akses platform Tokopedia, norma sosial komunitas K-pop mendukung, niat beli konsumen meningkat. Itu adalah kampanye-kampanye Tokopedia X BTS dan Tokopedia X Blackpink yang dilakukan pada tahun 2021. Posternya sangat menarik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang elaboration like hold model ELM pada Tokopedia BTS dan Blackpink ini. Central Word pemrosesan argumen logis tentang kualitas produk promo eksklusif dan nilai kolaborasi Tokopedia X BTS Blackpink. Perihal Road, daya tarik selebritis BTS dan Blackpink sebagai isyarat persuasi yang mempengaruhi keputusan konsumen. Motivasi kemampuan tingkat keterlibatan untuk menentukan rute pemrosesan pesan kampanye tersebut. Dampak kolaborasi, peningkatan traffic, engagement rates, brand awareness, conversion rate, dan social mention. Subjective norm atau nominal sosial dalam TPB, keputusan seseorang dipengaruhi oleh tekanan atau dukungan sosial. Kolaborasi Tokopedia dengan K-pop ini menciptakan fenomena social influence. Guna mengikuti tren komunitas fandom, muncul dorongan sosial untuk ikut menggunakan Tokopedia dan adanya fear of missing out atau FOMO. Contoh, ketika media sosial dipenuhi kampanye konser virtual, merchandise, atau promo BTS X Tokopedia, maka pengguna merasa semua orang memakai Tokopedia. Norma sosial ini memperkuat niat menggunakan aplikasi Tokopedia. Perceived behavioral control. Tokopedia mempermudah konsumen melalui tampilan aplikasi sederhana, banyak metode pembayaran, dan promo gratis ongkir, cashback, dan akses mudah melalui smartphone, sehingga dampak kolaborasi ini sangat menguntungkan Tokopedia. Artinya konsumen merasa mudah menggunakan aplikasi dan melakukan transaksi dan tidak memiliki hambatan besar. Apalagi ditambah kolaborasi artis hanya menjadi pemicu
awas, sedangkan kemudahan sistem memperkuat keputusan pembelian. Kesimpulan strategi TBB. Berdasarkan TPB strategi, Tokopedia berhasil karena mampu membentuk sikap positif, menciptakan tekanan sosial melalui fandom dan memberikan kemudahan penggunaan aplikasi. TPB membentuk niat beli, ILM via peripheral road, fans sebagai target utama, emotional connection, social proof kuat, brand loyalty jangka panjang. Kesimpulannya adalah kolaborasi strategis komunikasi efektif memahami perlu konsumen melalui TPB dan ILM untuk kesuksesan brand. ILM atau Elaboration Like Hold Model dikembangkan oleh Richard Ipeti John Cacioppo. Teori ini menjelaskan bahwa seorang memproses komunikasi melalui dua jalur, central roles dan peripheral roles. Konsumen berpikir kritis terhadap isi pesan, kualitas produk, manfaat, harga, fitur, dan bukti nyata. Untuk peripheral road, konsumen mengenai faktor emosional simbolik seperti artis terkenal, musik, visual, dan menarik, popularitas, dan daya tarik emosional. Strategi Tokopedia sangat kuat menggunakan peripheral road, yaitu faktor yang menggunakan popularitas BTS dan Blackpink, functionality dan visual iklan yang sangat menarik, musik K-pop, dan emotional attachment. Dampaknya, konsumen tidak selalu menganalisis detail fitur Tokopedia secara mendalam, tetapi langsung tertarik, merasa senang, dan terdorong menggunakan aplikasi. Contohnya dengan mendownload aplikasi hanya untuk penampilan idol, atau mengikuti event, atau memperoleh merchandise eksklusif. Artinya, keputusan dipengaruhi emosi dan simbol popularitas. Demikian presentasi saya mengenai TPB dan ILM terhadap Tokopedia, BTS, dan Blackpink. Saya pribadi juga sangat menyukai K-pop, terutama lagu-lagu BTS dan lagu-lagu Blackpink, sehingga saya juga pengguna Tokopedia. Jadi ketika mereka berkolaborasi, ini bukan daya tarik bagi saya untuk mungkin saya telah mengalami FOMO juga untuk membeli merchandise yang dikeluarkan Tokopedia. Baik, selanjutnya ada tugas 3. Tugas 3 adalah disonansi kognitif apa yang pernah saya alami. Disonansi kognitif atau cognitive dissonance merupakan kondisi psikologis ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan mental akibat adanya ketidaksesuaian antara pikiran, keyakinan, sikap, atau perilaku yang dimilikinya. Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Penjelasan sederhananya adalah seorang biasanya ingin berpikir konsisten, bertindak sesuai keyakinan, dan merasa keputusan yang diambil benar. Namun, ketika perilaku tidak sesuai dengan keyakinan atau informasi baru bertentangan dengan apa yang dipercayai, maka muncul rasa tidak nyaman dan disebut disonansi kognitif. Contoh kasusnya adalah seseorang yang tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan, tetapi ia tetap merokok setiap hari. Akibatnya muncul konflik dalam pikirannya, saya tahu bahwa ini berbahaya, tetapi saya tetap melakukannya. Konflik ini disebut sebagai disonansi kognitif. Cara mengurangi disonansi adalah dengan mengubah perilaku, misalnya berhenti merokok, mengubah cara berpikir, banyak orang merokok tetap sehat, mencari pembenaran, saya merokok karena stres kerja. Jadi apa yang menyebabkan terjadi disonansi kognitif pada diri saya yaitu saya mengalami disonansi pada pola hidup sehat vs kebiasaan makan junk food. Konflik antara pengetahuan dan kebiasaan di mana saya sudah tahu bagaimana hidup saya, tapi kebiasaan lama lebih kuat dan sulit diubah. Contoh pikiran saya adalah ketika saya tahu bahwa ini tidak sehat, tapi cuma sekali aja boleh kali ya.
Jadi, itu sangat mempengaruhi keputusan saya untuk makan. Tentunya makan makanan yang tidak sehat. Disonansi kognitif memahami konflik internal. Kondisi ketidaknyamanan psikologis ketika seorang memiliki dua atau kelebihan keyakinan, nilai, atau sikap yang saling bertentangan. Dalam konteks ini terjadi internal keyakinan saya harus menjaga pola hidup yang sehat dengan perilaku nyata, sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Hal ini dipengaruhi oleh faktor praktis dan kesibukan. Makanan cepat saji dianggap cepat, mudah, dan tidak merepotkan. Saat sibuk atau lelah, otak cenderung memilih sesuatu yang instan dibanding memasak makanan sehat. Pengaruh emosi dan stres. Banyak orang makan junk food sebagai bentuk self-reward, pelarian emosi, atau pengurangan stres. Makanan tinggi gula dan lemak dapat memberi rasa nyaman tapi itu hanya sementara. Penyebab disonansi adalah ya, kepraktisan junk food. Junk food tuh praktis, bisa tinggal gojek online. Terus kita kan tuh lagi stres, selalu pengen makan makanan yang kurang, makanan yang tinggi gula, lemak, yang memberikan kenyamanan sementara yang membuat kita mengabaikan prinsip kesehatan. Tekanan dan waktu, kesibukan, dan jadwal padat membuat kita merasa tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan sehat sehingga memilih opsi yang lebih cepat dan instan. Kebiasaan terbentuk, pola makan tidak sehat yang sudah menjadi kebiasaan sulit diubah karena otak sudah terprogram untuk mencari kepuasan dari makanan tersebut. Konflik internalnya adalah saya tahu kesehatannya penting, saya memahami bahwa pola makan sehat sangat penting untuk kesehatan jangka panjang, energi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Tapi junk food lebih mudah. Namun kenyataannya makanan cepat saji lebih praktis, cepat, tersedia, dan memberikan kenyamanan instan terutama saat stres atau sibuk. Strategi pengurangan disonansi. Lingkungan dan gaya hidup. Teman sering makan fast food, promo makanan online, iklan, dan biaya serba cepat. Bentuk disonansi yang dirasakan itu seperti bersalah setelah makan, menyesal, janji ingin diet besok, tetapi mengulang perilaku yang sama. Aku harus hidup sehat, tapi hari ini makan burger lagi. Akhirnya seseorang biasa mulai mengurangi junk food, mencari pembenaran tidak apa-apa sekali, atau mengurangi rasa bersalah, olahraga setelah makan junk food. Kesimpulannya, disonansi kognitif terjadi karena adanya pertentangan antara keyakinan bahwa hidup sehat itu penting dengan kebiasaan mengkonsumsi junk food karena faktor praktis, emosional, dan gaya hidup. Apa strategi pengurangan disonansi yang akan dilakukan setelah saya pahami? Strategi pengurangan disonansi yang paling penting adalah membuat perilaku perlahan selaras dengan keyakinan bahwa hidup sehat itu penting. Artinya bukan sekedar ingin sehat, tetapi membuat kebiasaan nyata yang lebih konsisten dan realistis. Strategi yang pertama adalah meal prep mingguan. Siapkan makanan sehat di awal minggu untuk mengurangi godaan junk food, alternatif sehat dan praktis. Cara opsi makanan sehat yang sama praktis dengan fast food. Kelola stres dengan cara lain, ganti kebiasaan makan saat stres dengan olahraga, meditasi, atau hobi. Kemudian gunakan atur 80 banding 20, 80% makanan sehat, 20% boleh menikmati makanan favorit. Langkah konkret adalah siapkan snack sehat, sediakan camilan sehat seperti buah, kacang, atau yogurt di rumah dan kantor sebagai alternatif praktis. Batasi frekuensi, tetapkan aturan maksimal 1-2 kali seminggu makan junk food, bukan larangan total yang sulit dipatuhi. Journaling kesadaran, catat setiap kali makan junk food beserta pemicunya untuk membangun kesadaran dan pola perilaku. Yang paling serius perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan kecil secara konsisten, bukan memaksakan perubahan besar secara mendadak,
karena disonansi akan berkurang ketika keyakinan saya ingin sehat selaras dengan tindakan nyata sehari-hari. Berikut perbedaan makanan junk food dan makanan sehat. Disonansi kognitif dapat dikurangi dengan mengenali pemicu, membuat pola hidup sehat yang realistis, mengurangi junk food bertahap, dan membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Tujuan utamanya bukan menjadi sempurna, tetapi membuat perilaku semakin sesuai dengan nilai hidup sehat yang saya yakini. Mulai sekarang, konsisten kecil menghasilkan transformasi besar. Setiap langkah kecil menuju pola hidup sehat adalah kemenangan. Demikian presentasi saya. Yang pertama tadi adalah analisis kasus komunikasi yang menjadi ketertarikan saya, yaitu tentang kredit gremlin. Yang kedua adalah analisis terkait strategi komunikasi atau persuasi pada studi kasus Tokopedia, BTS atau Blackpink dengan teori of planet behavior atau elaboration like hold model dan menjelaskan konsep-konsepnya. Serta yang ketiga adalah pengalaman pribadi ketika mengalami disonansi kognitif yang menyebabkan terjadi disonansi kognitif pada diri saya dan strategi apa yang harus saya lakukan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya Sri Supriyati, NIM 225220043, S2 Ilmu Komunikasi, mata kuliah Teori Praktik dan Komunikasi, Bapak dosen Bapak Wahyu Utama, Sarjana Sosial MSI PhD. Demikian tugas putra saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kota Medan, jangan lupa beli durian. Saya tutup presentasi dengan ucapan terima kasih, mohon arahan dan bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.